Halo, selamat jumpa kembali pada kelas kreatif yang ke-121. Saya Dani Wahyu Menggoro dari Inspirasi Tanpa Batas atau Inspirit. Kelas kreatif kali ini akan berbagi materi yang disampaikan bagi peserta Nusantara Sehat Angkatan yang ke-23. Kali ini kita akan belajar tentang appreciative inquiry. Banyak materi yang telah disampaikan di kelas kreatif tentang appreciative inquiry. Kali ini sebenarnya kita akan berbagi tentang 5 prinsip appreciative inquiry yang kita bisa gunakan pada saat kita mempraktekkan tahapan-tahapan appreciative inquiry. Karena di dalam appreciative inquiry ini semakin diyakini oleh saya adalah bahwa pertanyaan yang makin positif itu akan menghasilkan dampak atau outcome yang lebih positif. Jadi awalnya adalah dari pertanyaan-pertanyaan atau inquiry positif yang kita gunakan untuk bisa membantu perubahan itu lebih punya dampak yang lebih positif. Ya, seperti yang kita ketahui di dalam appreciative inquiry itu banyak digunakan kekuatan bahasa, kekuatan percakapan. Bahkan ada sebuah buku yang judulnya tentang bagaimana membangun percakapan yang bermakna. Itu basisnya adalah appreciative inquiry. Karena David Copperreader, ya, penulis dari appreciative inquiry ini, itu menyatakan bahwa sebenarnya kita ini hidup di dunia yang diciptakan dari hasil percakapan-percakapan. Karena itu, appreciative inquiry membalik itu. Bagaimana sebenarnya kita membuat percakapan-percakapan agar menciptakan dunia baru yang kita inginkan. Nah, di sini AI, perbedaannya dengan metode yang lain, AI itu sangat percaya bahwa kita harus menemukan atau mengawali sebuah prosesnya berangkat dari apa yang terbaik di tingkat individu, di tingkat tim, dan di tingkat komunitas. Karena basisnya adalah bahwa semua orang itu istimewa. Semua orang itu miracle, semua orang itu ajaib. Oleh karena itu kita mengeksplorasinya adalah dari sisi hal-hal yang bekerja di tingkat manusianya sendiri, di tingkat tim, di tingkat social systemnya. Nah, kalau demikian, maka sesuatu yang menarik sebenarnya dari Linda Lambert menyatakan bahwa sebuah percakapan yang keren itu akan mengarahkan perubahan selamanya. Jadi yang sebenarnya menjadi tujuan dari appreciative inquiry adalah bagaimana membangun percakapan-percakapan keren itu di tingkat lokal, di tingkat kampung, di tingkat RT, di tingkat RW, di tempat penempatan kawan-kawan Nusantara Sehat. Jadi bukan percakapan yang di tingkat tinggi-tinggi, ya, tapi percakapan di tingkat mikro level ini. Itu yang akan membuat gerakan yang luar biasa kalau dibangun dari 7.000 Nusantara yang sedang bekerja di lapangan. Ada 5 prinsip sebenarnya yang menjadi pegangan kita untuk bisa menggunakan appreciative inquiry. Yang pertama sebenarnya kita percaya bahwa kenyataan yang kita alami saat ini itu dibangun dari percakapan-percakapan. Nah, kenyataan yang kita ada sekarang itu mempengaruhi juga percakapan-percakapan yang kita akan buat. Karena itulah kita harus mengubah cara kita berbincang-bincang. Kalau perbincangan kita negatif, maka realitasnya akan menjadi negatif. Oleh karena itu, di appreciative inquiry, kita dari awal itu ada yang disebut dengan appreciative interview atau wawancara apresiatif. Kita menggunakan sejak awal adalah sesuatu percakapan-percakapan yang positif di antara individu, berpasangan, kelompok kecil, sampai komunitas. Oleh karena itu, di sini banyak orang suka dengan istilah yang ada di appreciative inquiry bahwa kata itu menciptakan dunia. Bahasalah yang menciptakan realitas. Jadi mulai hati-hati kita menggunakan kata-kata yang akan digunakan untuk mewujudkan perubahan yang kita inginkan. Prinsip yang kedua adalah simultanitas.
Simultannya artinya maksudnya adalah bahwa sistem sosial, ya, perubahan-perubahan sosial itu terjadi pada saat kita memberikan pertanyaan, pada saat kita memberikan komentar pada pertanyaan-pertanyaan yang dibuat oleh siapapun, atau pada saat kita terlibat pada sebuah perbincangan yang bermakna. Jadi di sini setiap inquiry itu adalah intervensi. Jadi intervensi itu bukan juknis atau petunjuk teknis atau petunjuk pelaksanaan, tetapi sebuah pertanyaan. Nah, pertanyaannya bisa sifatnya impact, pertanyaan bisa outcome, pertanyaan bisa output, dan sebagainya. Sehingga cara untuk mewujudkan impian-impian itu tidak harus menggunakan panduan yang sudah ada. Nah, prinsip yang ketiga itu prinsip yang sangat menarik, itu poetic principle atau prinsip puitis, bahwa prinsip ini menyatakan banyak cara, banyak perspektif, banyak mata untuk bisa melihat kenyataan. Jadi untuk melihat sebuah kenyataan itu bisa dilihat dari berbagai perspektif. Jadi situasi seorang atau situasi sosial yang kita hadapi itu bisa dilihat dari berbagai perspektif. Bisa yang tadi defisit, bisa yang apresiatif. Nah, disinilah yang di dalam prinsip puitis ini kita semua dibebaskan untuk memilih perspektif mana, cara mana, mindset mana untuk melihat kenyataan yang mau kita ubah. Nah, kalau kita terperangkap pada deficit based thinking, ya kita jatuhnya akan menjadi problem solver. Tapi kalau kita menggunakan pendekatan yang apresiatif, kita akan menemukan banyak kemungkinan-kemungkinan yang lebih bagus dibandingkan problem solving. Yang keempat itu adalah prinsip antisipatif. Ini agak dekat dengan yang menyatakan bahwa images itu inspire action. Jadi kita sebenarnya ya, dari kita semua ini bergerak ke arah apa yang kita pikirkan. Jadi kalau ya kenapa ikut Nusantara Sehat, karena di otak atau di benak kita ada muncul kata Nusantara Sehat. Ada gambar-gambarnya yang dibayangkan di kepala, nanti kalau saya ikut Nusantara Sehat saya akan begini, akan begitu, kelak setelah Nusantara Sehat akan begini. Jadi sebenarnya kita bergerak pada apa yang kita pikirkan. Nah, kalau kita semakin fokus pada gambar-gambar yang mau kita bentuk, maka ya di sini disebutkan bahwa gambar-gambar itu akan menjadi besar, makin bisa diwujudkan karena seolah-olah ada di depan kita. Ya, jadi di sini sebenarnya yang paling penting adalah apa yang kita cari itu yang akan kita temukan. Silakan saja difikirkan sesuatu itu. Kalau pergi, saya kadang kemarin berpikir saya cari rumpun bambu di jalan tol gitu. Ya mata saya sepanjang jalan tol itu cari sampai akhirnya menemukan ada rumpun bambu di jalan tol, karena yang ada kan tanaman, saya lihat kemarin pinus, kemudian ada apa lagi gitu ya. Tapi kemudian saya di kepala, ada nggak ya di pinggiran jalan tol tuh bambu gitu, rumpun bambu? Ternyata ada itu. Nah, itu salah satu latihan bahwa kita punya prinsip antisipatif. Nah, antisipatif itu bentuknya visual-visual yang ada di kepala kita. Nah, yang terakhir adalah prinsip positif atau generatif. Pertanyaan-pertanyaan yang kita tanyakan dan apa yang kita gali akan selalu tumbuh dan berkembang. Jadi sekali kita bertanya pada seseorang sesuatu, misalnya bagaimana ya meningkatkan kesehatan di kampung ini supaya anak-anak itu bisa mencapai pendidikan tinggi. Nah, pertanyaan ini saja tanpa harus kita jawab akan menjadi percakapan yang hidup di komunitas itu. Jadi di sini disebutkan bahwa citra positif, aksi positif itu akan memproduksi hasil yang positif. Jadi images itu inspire action, tetapi bahwa positive question itu akan melahirkan positive action. Positive action itu akan melahirkan positive impact. Jadi 5
prinsip inilah yang sebenarnya menjadi pegangan kita kalau kita akan menggunakan appreciative inquiry yang hari ini sebenarnya akan dicoba melalui tahapan 4D ya. Jadi ada discover, ini tahapan menemukan kekuatan-kekuatan yang kita miliki. Kemudian ada dream, ya, tahapan untuk bisa menangkap masa depan yang ingin diwujudkan. Jadi prinsipnya itu prinsip antisipatif, sedangkan yang pertama sebenarnya prinsip konstruksionis yang mencari hal-hal positif dari apa yang kita pernah lakukan. Nah, kemudian ada tahapan design. Nah, di tahapan desain itu tadi yang kita bergerak sebenarnya ke arah apa yang kita pikirkan. Oleh karena itu, balik lagi juga ke images, kita bisa membayangkan apa saja inovasi yang bisa dilakukan pada saat kita ingin mewujudkan masa depan. Dan di tahapan terakhir adalah deliver. Nah, disinilah yang sebenarnya kita belajar mencari jalan-jalan baru yang kreatif, yang inovatif untuk mewujudkan impian-impian baik pribadi maupun impian sosial kita. Demikianlah kelas kreatif kali ini. Semoga bermanfaat dan untuk Nusantara sehat, selamat berbakti untuk menciptakan perubahan yang keren.